Oke, jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansar. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya di part pertama. Ya, jadi yang saya akan bawakan pada video kali ini adalah materi kelas 8 ya, dengan topik arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, kita tahu bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Karena dalam globalisasi, hal yang ingin dilampaui adalah batas sehingga berbagai keuntungan dapat diperoleh. Namun globalisasi membawa dampak bagi perkembangan masyarakat, baik perkembangan yang bersifat positif maupun negatif. Setiap komponen bangsa berkewajiban menghadapi berbagai gangguan, tantangan, dan ancaman, antara lain seperti konflik yang terjadi di suatu wilayah, lunturnya etika ketika berbicara dan bertingkah laku, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sulit diberantas hingga hari ini, terorisme yang mengakibatkan keresahan dan mengancam kehidupan masyarakat, baik fisik maupun non-fisik. Kemudian lunturnya sikap cinta tanah air dan menipisnya solidaritas antar warga negara, serangan cyber dan spionage, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dan terakhir arus informasi dan pengaruh globalisasi yang diterima tidak disesuaikan dengan budaya bangsa, sehingga sering menyebabkan pergeseran pada nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, makanya peran penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk menjaga atau menghadapi berbagai gangguan yang saya sebutkan tadi, ya, seperti itu. Nah, karena kita tahu dalam menghadapi hal-hal tersebut, Pancasila adalah jawaban atau solusi dari segala persoalan yang terjadi di negara kita. Nah, adapun arti penting Pancasila dan pandangan hidup bangsa itu kita kategorikan menjadi yang pertama, ya, membentuk identitas jati diri bangsa. Jadi salah satu cara dalam menghadapi hal-hal yang sebelumnya saya sudah ucapkan di awal, yakni adalah bagaimana kita membentuk identitas atau jati diri bangsa. Nah, kenapa demikian? Kita tahu bahwa era globalisasi, bangsa Indonesia perlu membentuk identitas atau jati diri agar tidak terbawa arus budaya asing. Nah, oleh karenanya, pengenalan dan penerapan berbagai nilai Pancasila, hidup berbangsa dan bernegara sangat diperlukan sehingga kekhasan Indonesia yang tertuang dalam Pancasila itu tidak semerta hilang oleh arus globalisasi. Makanya nasionalisme dan patriotisme akan semakin tumbuh dengan meningkatnya kesadaran atas identitas bangsa yang telah dituangkan dalam Pancasila oleh para pendiri bangsa. Jadi salah satu solusi yang bisa kita terapkan adalah bagaimana kita membentuk identitas atau jati diri bangsa. Nah, yang kedua, bagaimana berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Nah, jadi salah satu cara dalam menghadapi hal-hal yang di awal saya sebutkan tadi, yakni adalah bagaimana kita mampu mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial di lingkungan masyarakat kita. Kita tahu bahwa sebagai ideologi nasional, Pancasila itu memberikan pedoman agar negara dapat kokoh berdiri di tengah derasnya arus ideologi global. Persatuan dan kesatuan yang timbul dari kesadaran itu senantiasa berpedoman pada Pancasila, membuat negara dan masyarakat mampu menghadapi berbagai persoalan dalam hidup bernegara.
Jadi kita selaku masyarakat harus sedini mungkin ya selalu memberikan solusi yang terbaik bagaimana kita mengatasi berbagai pertentangan ataupun ketegangan sosial supaya tidak terjadi di lingkungan masyarakatnya kita. Nah, solusi yang ketiga adalah memberikan arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya tujuan bangsa. Nah, Pancasila di sini memberi arah ya, menjadi petunjuk dan menjadi pendorong bagi tercapainya tujuan bangsa. Hal tersebut termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Nah, di dalam alinea keempat jelas termuat tujuan bangsa, yakni bagaimana kita mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, jadi seperti itu. Jadi bagaimana Pancasila itu adalah merupakan kompas atau petunjuk arah ya dalam mendorong dalam upaya bagaimana kita mencapai tujuan bangsa. Nah, berikutnya adalah pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa bernegara mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya hingga pertahanan keamanan. Kita tahu bahwa Pancasila adalah pedoman dalam falsafah bernegara ya atau pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, dia juga dijadikan sebagai pedoman dalam memecahkan segala masalah baik itu dalam ranah yang khusus maupun umum. Nah, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya hingga pertahanan dan keamanan. Nah, kenapa Pancasila memberikan berbagai pedoman dalam mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, misalnya dalam bidang ekonomi, itu termuat dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita tahu bahwa sila kelima ini adalah bagaimana Pancasila mengajarkan kepada rakyat Indonesia untuk mengembangkan berbagai sikap yang mencerminkan kekeluargaan dan kegotong royongan. Ya. Nah, jadi wujud nyata dari sila kelima tersebut adalah bagaimana kita menegakkan keadilan, misal koperasi. Nah, selanjutnya koperasi ini pun menjadi sebuah usaha bersama yang diwujudkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan berikutnya adalah bagaimana Pancasila sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Sejatinya persatuan bangsa yang dapat diwujudkan oleh Pancasila telah tertuang dalam lambang negara Indonesia, yakni Garuda Pancasila. Terdapat semboyan dalam lambang negara Indonesia tersebut, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda kita satu. Berbeda-beda kita satu ya. Jadi meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama, semuanya mengarah pada persatuan Indonesia. Jadi inilah 5 solusi yang bisa dijadikan sebagai arti penting Pancasila dalam berbagai kehidupan. Jadi solusi-solusi yang ada atau arti penting Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa, inilah yang menopang bahwasanya apapun
masalah hari ini itu bisa kita pecahkan melalui arti penting Pancasila ini, dan tertuang dalam 5 hal. Yang pertama adalah membentuk identitas atau jati diri bangsa, bagaimana kita mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial di tengah-tengah masyarakat kita, terus memberikan arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Kemudian bagaimana Pancasila itu menjadi pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dan terakhir adalah bagaimana dia juga sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Ya, jadi itu saja yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa kita jadikan sebagai pembelajaran dan bisa kita pahami dengan baik. Jadi, adapun pertanyaan yang kalian pengen sampaikan kepada saya pribadi, bisa disampaikan di kolom komentar. Ya, untuk itu saya akhiri, wallahu muafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ansar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian. See you. Terima kasih.